Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya saat menonton video gue ini. Amin. Kembali lagi bersama gue di channel IR01 teman-teman. Video kali ini akan melanjutkan pembahasan part 1 mengenai integration console discovery dan hproxy teman-teman. Kalau teman-teman ingat, kita itu kemarin udah berhasil integrasiin konsol dengan hproxy teman-teman, dimana ketika kita nambahin ataupun register service ke konsol server, itu config untuk service tersebut sudah bertambah di hproxy secara otomatis teman-teman. Misalkan di sini ada service produk teman-teman, kemudian kita ambil contoh aja, ini satu VM ya. Di VM ini tuh udah berjalan console agent, kita register service produk ini ke konsol server. Nah, nanti konsol server dan hproxy ini akan saling integrasi teman-teman, dimana nanti config untuk service produk ini backendnya itu udah nambah secara otomatis, backend ataupun servernya udah nambah secara otomatis di hproxy teman-teman, seperti yang kemarin kita udah lakuin untuk service web sama service web go, itu kan secara otomatis nambah di hproxy nya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini kita akan coba bikin seperti ini teman-teman. Kita akan bikin produk, terus juga di sini akan bikin home ataupun rootnya doang, slash, kemudian ada slash karir teman-teman. Nanti kita bikin kayak gini, pakai simple service aja, sama dengan kemarin, tapi pathnya kita bedain. Selanjutnya juga kita coba bahas kayak gini tuh bisa dipakai atau enggak, dan juga kita coba solve untuk problem kemarin teman-teman. Kemarin itu kita masih ada problem di mana ada error semacam reload error, fork exec not found ataupun not directory. Itu kita coba solve teman-teman. Kita langsung aja ke labnya. Di sini gue udah bikin. Nah, di sini gue udah bikin, udah ngedaftarin, bukan ngedaftarin, udah ngejoin agent web server 1 dengan konsol. Di sini no service bisa dilihat teman-teman. Kalau misalkan lanjutin dari yang kemarin, teman-teman destroy aja dulu ataupun bisa ikutin aja, sesuaiin sama video ini teman-teman. Oke, di sini kita coba lihat dulu config-nya. Nah, ini udah ada, kita coba gue akan coba daftarin dulu servisnya dengan curl teman-teman. Oke teman-teman, di sini udah ada dua node ya teman-teman. Satu itu console agent, kita udah joinin node web server 1 ke console servernya. Selanjutnya itu kita bikin service-nya dulu teman-teman. Kita bikin server ya, jangan lupa ya, kita daftarin dulu, kita daftarin console server ke API-nya hproxy teman-teman, biar bisa integrasi. Kita coba. Oke, di sini gue akan pindahin ke home gue.
Di sini oke, kita udah bikin di sini teman-teman. Ini udah ada untuk career page. Kita dulu, ini kenapa career page, kenapa produk ya, sorry salah teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, di sini gue udah bikin career page. Itu bakalan di page-nya itu slash career, kemudian untuk home itu dia di slash di rootnya, kemudian untuk produk di slash produk teman-teman. Sekarang tinggal kita bikin untuk register service-nya teman-teman. Di itu home ya, ini home portnya 88 career itu 889 career 88. Oke, udah teman-teman, sekarang kita jalanin dulu servis kita. Oh iya, bentar install dulu. Oke, udah teman-teman, install golangnya cukup lama ya. Selanjutnya kita jalanin aja go run run career run produk. Oke, udah ya, 889 88 887. Oke, udah teman-teman, sekarang kita tinggal register teman-teman. Console service register web career. Oke, kita lihat sini udah ada 3 service, ada karir, ada home, ada produk teman-teman. Nah, ada ya karir, home, produk. Selanjutnya kita lihat di proxy-nya teman-teman. Masih tidak update seperti biasa. Nah ini teman-teman, ini udah nambah nih ya, ada karir, home, sama produk teman-teman. Nah ini kita masih muncul gini nih teman-teman,
kita masih muncul gini yang tadi gue bilang tuh, masih ada violet error. Itu cara ngefixnya gini teman-teman, kita ada komen yang kurang yang harus ditambahin, kita coba fix. Ini tuh ada config yang harus ditambah teman-teman di bagian ininya nih, komen kita tambahin untuk restart teman-teman, restart dan juga reloadnya teman-teman, biar nggak kena violet fork exec gitu ya. Kita coba restart. Oke, nah ini udah nggak ada nih. Kita juga ada nambahin untuk ngelock teman-teman, ngelock si API nya ini. Levelnya jangan depak lah ya. Oke, udah. Selanjutnya itu gue udah arahin domain ke hub proxy nya teman-teman. Oke ya, selanjutnya kita nambahin ini teman-teman, front end nya, karena ingat integrasi ini cuma nambahin backend dan juga server teman-teman, tapi front end nya itu kita masih harus manual teman-teman. Bind nah ini gue bikin ACL career use backend if nggak bisa produk nah kita tambahin kita oke, udah listen di sini. Kalau ini from oke, this is home, this is harusnya dibalikannya karir, ini produk and produk. Nah ini udah teman-teman, kita udah selesai, goalnya udah dapet. Cuman gini teman-teman, bisa dilihat ya formatnya, jadi kayak gini nih. Ini agak bingung sih nanti kalau misalkan yang nggak aware itu urutan backendnya itu nanti bakalan berantakan gitu loh. Coba ya, kita coba ya. Nggak usah deh, nanti deh. Jadi kayak gini nih, use backend, ACL nanti jadi ribet nih. Kalau biasanya gua kan ACL nya terus use backend nya, ACL nya use backend nya. Nah ini kalau kayak gini agak ribet juga. Ini udah jadi teman-teman, udah 200 semua responnya.
Kemudian ini kita udah jadi teman-teman ya. Jadi ketika gua hit ridwan.com itu larinya ke sini, ridwan.com/produk larinya ke service produk, ridwan.com/karir ke service karir gitu teman-teman. Dan ini config untuk backendnya secara otomatis, tinggal kita tambahin frontendnya. Itu udah. Selanjutnya apa sih kemungkinan masalah yang terjadi kalau kita implementasiin ini? Yang pertama tadi teman-teman, dimana ACL nya jadi bisa gue bilang agak berantakan ya temen-temen, karena jadi kayak gini di grouping gitu, ACL use backend. Harusnya kan biasanya gue tuh ACL terus use backend, ACL use backend, biar mudah ngebacanya teman-teman. Selanjutnya juga gini teman-teman, biasanya ketika kita udah di production teman-teman, itu udah ini dia, udah gue gambarin, udah nggak ada lagi yang namanya satu instance teman-teman. Biasanya itu kok lama sekali. Nah, biasanya teman-teman, ketika kita udah ngomongin di cloud ataupun production, di production itu biasanya nggak mungkin satu instance satu service teman-teman. Biasanya dia bakalan di grouping. Kalau di Google Cloud itu namanya instance group teman-teman. Nah, grouping ini nanti kalau misalkan kita bikinin semacam sidecar untuk console agent untuk nanti daftarin ke console server, nanti bakalan jadi berantakan kan. Jadi kayaknya agak susah diterapin di production, tapi nanti gua akan coba cari tahu bisa atau enggak, karena sejauh ini yang gua tahu itu bakalan susah nih nerapinnya kalau misalkan udah ada yang namanya instance group. Terlebih lagi di instance group itu ada yang namanya internal load balancing teman-teman. Jadi di sini tuh ada semacam load balancer untuk ngarahin ke tiga instance ini, ngebagi-bagi trafiknya ke tiga instance ini teman-teman. Di depannya tuh ada yang namanya ILB. Teman-teman bisa baca-baca aja tentang instance group. Itu di situ ada fitur-fiturnya terkait dengan auto scaling, auto healing, load check segala macam itu ada. Termasuk juga ada internal load balancing. Nah, mungkin gak sih diterapin kalau misalkan kayak gini sistem desainnya? Gue bilang nih kayaknya nggak mungkin, kita nggak bisa nerapin kayak gitu. Kita nggak bisa nerapin dengan implementasi sidecar di sisi instance, daftarin ke console server. Itu hampir mustahil lah ya, karena kita udah pakai instance group supaya sistem kita, service kita aman, HA kita aman, high availability kita aman. Jadi mustahil teman-teman. Tapi gue kepikiran itu untuk bikin dengan si hproxy API-nya teman-teman. Jadi hproxy API-nya itu kan API ya, kita bisa hit dengan komen-komen teman-teman. Contohnya itu komen seperti ini. Gue akan coba nambahin service backend. Nah, ini komennya kurang lebih kayak gini teman. Kalau expose transaction version ini kita lihat dulu. Hproxy versionnya dia udah di version 8. Oke. Nah, ini kita dapat transaksi ID. Coba nambahin transaksi ID. Kita bisa nambahin gini teman. Dan soal login selanjutnya itu ini gue coba nambahin config backend teman-teman menggunakan API-nya si hproxy.
tinggal kita put bentar dulu teman-teman. Oke, get proxy. Nah, ini kita udah nambahin ya. Ini udah muncul menggunakan curl teman-teman. Jadi gua kepikiran itu buat nambahin IP-nya si ILB teman-teman. Ini kan IP nih, nanti dia ada IP. Kita grab ketika kita jalanin semacam CI/CD. Ketika di delivery itu kita nangkap nih, kita bikin scripting untuk nangkap IP ini, terus langsung kita jalanin semacam custom scripting, ngejalanin curl. Cuman emang agak ribet sih, karena prosesnya itu kita tadi tuh ada 3 ya. Pertama itu kita daftarin dulu, kita daftar buat dapetin yang namanya transaction ID. Kalau teman-teman lihat di sini tuh ada bukan mana ya transactionnya. Oke, di sini teman-teman. Nah, ini kita ngehitinnya dulu nih. Ngehit endpoint service proxy transaction, versinya ini juga dinamis. Tadinya 8, nanti kita lihat jadi berapa. Nah, ini kita dapetin ini dulu nih. Selanjutnya untuk ngepost kita sertain juga nih yang namanya transaction ID. Transaction ID itu harus sama. Nah, ini versi 8 ya teman-teman ya. Kita lihat sekarang. Versinya naik lagi teman-teman jadi 9. Cuman emang agak ribet sih, tapi bisa diakalin dengan menggunakan seperti itu teman-teman. Jadi otomatis, tetap otomatis. Kita bisa ngedaftarin backendnya secara otomatis, kita tinggal config front end-nya doang. Jadi ketika kita semacam rolling update, kita nge-grab dulu nih, nge-grab ILB-nya, IP ILB-nya pakai command Google Compute apa gitu kan, itu kan bisa dapetin IP ininya nih. Nah, nanti kita jalanin deh, kita hit API-nya proxy, sertain sama si ininya teman-teman, sertain IP ILB-nya. Kan tadi kan ketika kita curl kan kita sertain IP kita ya, kita sertain IP kita untuk di servernya, di bagian server itu ini nih. Nah, ini dia teman-teman, nanti IP ILB nya kita taruh di sini teman-teman. Kalau portnya juga sesuaiin, udah kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu bersifat repetitif bisa kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan cuman sesekali doang ada service baru, ya nggak worth it juga sih. Jadi malah meribetkan diri gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi di tempat baru nih, sehari tuh bisa ada 5 service, 6 service, itu kan lumayan tuh. Kalau manual bisa dibikin kayak gitu teman-teman, di automate dengan gitu. Kita nangkap misalkan lagi ngejalanin Terraform ataupun Packer, kita tangkap ininya nih IP ILB, langsung kita scripting untuk ngejalanin command curl, daftarin backend, sertain juga IP ILB nya. Mungkin bisa kayak gitu ya. Mungkin juga next time kita coba-coba, kita oprek lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk seri integrasi console service discovery dengan proxy. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya masih berantakan, masih belang bentong, masih kacau. Nanti gue akan perbaiki. Dan juga salam ngoprek teman-teman. Oh ya, di sini gue kemarin itu nggak bikin video karena gue fokus untuk ujian teman-teman. Alhamdulillah gue di sini udah lulus CKA. Kemarin itu udah ujian, dan nanti kita akan coba belajar bareng-bareng mengenai Kubernetes juga teman-teman, dan juga sharing-sharing mengenai examnya seperti apa. Sekian video dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.